Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitriani dari program studi ekonomi syariah kelas 1B. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh utama dalam pemikiran teori ekonomi barat klasik dan teori ekonomi Islam klasik. Karl Marx merupakan seorang filsuf ekonomi dari barat yang menjadi tokoh utama pada teori sosialisme dan kapitalisme. Karl Marx juga seseorang yang menjadi kritikus tentang eksploitasi kelas pekerja yang menyebabkan ketimpangan sosial seperti yang dilakukan oleh aliran kapitalisme. Salah satu tokoh utama dari pemikiran ekonomi Islam klasik yaitu Imam Al-Ghazali. Selain menjadi ulama yang sangat terkenal sepanjang masa, Imam Al-Ghazali juga dikenal sebagai tokoh penting dalam pemikiran Islam klasik. Karyanya yang sangat terkenal adalah Ihya Ulum Al-Din dan Kimiyah Al-Sa'adah. Di dalam karyanya tersebut, beliau sangat menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, terutama dalam hal bidang ekonomi. Alasan saya memilih kedua tokoh tersebut yaitu karena menurut saya kedua tokoh tersebut adalah tokoh yang paling terkenal di dalam pemikiran teori ekonomi barat klasik maupun ekonomi Islam klasik. Pembahasan yang pertama yaitu pemikiran Karl Marx. Yang pertama mengenai konsep manusia dan ekonomi. Menurut Karl Marx, manusia itu makhluk yang produktif. Ia dibentuk oleh kondisi ekonomi dan lingkungan sosialnya sendiri. Yang membedakan manusia dengan hewan itu melalui bekerja. Dengan bekerja, manusia bisa menyalurkan potensi yang ada pada diri mereka. Yang kedua yaitu pemikiran Karl Marx mengenai tujuan aktivitas ekonomi. Menurut Karl Marx, aktivitas ekonomi mempunyai tujuan untuk menciptakan lingkungan yang manusiawi, yaitu yang bisa mengembangkan potensi mereka. Aktivitas ekonomi juga bertujuan agar manusia bekerja sesuai dengan apa yang dikuasai dalam bidangnya masing-masing. Mereka bisa bebas untuk berekspresi tanpa adanya paksaan. Tujuan aktivitas ekonomi itu bukan hanya tentang penguasa yang bebas berkuasa dan bekerja sebagai binatang pekerja, tetapi juga tempat untuk mereka sama-sama menuju kesuksesan. Pemikiran yang ketiga yaitu mengenai etika dan keadilan. Menurut Karl Marx, etika itu ketika kita tidak menindas orang lain atau tidak adanya penindasan terhadap orang lain, tidak memaksa orang lain melakukan sesuatu, dan pemulihan terhadap martabat manusia. Sedangkan keadilan itu ketika tidak adanya eksploitasi terhadap kelas buruh dan ketika memperlakukan sesama manusia tanpa membedakan antara suku bangsa, terutama dari harta. Yang keempat yaitu mengenai peran negara. Menurut Karl Marx, negara dan pasar itu harus saling berdampingan untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi terhadap kaum miskin dan kaum kaya, karena pasar kapitalis itu memperkerjakan para pekerja dengan seenaknya dan mereka juga mengambil keuntungan yang berlebihan dari upah buruh. Yang kelima yaitu tentang konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan menurut Karl Marx itu tidak hanya dapat dicapai hanya dengan material, tetapi kesejahteraan yang sesungguhnya itu jika kita bebas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang kita sukai tanpa adanya paksaan, apalagi sampai bentuk eksploitasi seperti sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya yaitu pemikiran yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Yang pertama, pemikirannya mengenai konsep manusia dan ekonomi. Menurut pemikiran Al-Ghazali, hakikatnya manusia itu makhluk sosial, bukan makhluk ekonomikus yang hanya mencari keuntungan materi saja. Ia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam. Aktivitas ekonomi itu kebutuhan, bukan untuk kita menjadi orang yang serakah. Sedangkan harta itu bukan hal yang tercela, tetapi apabila kita terlalu cinta dengan harta lalu kita menjadi serakah, hal itulah yang dinamakan tercela. Pemikiran yang kedua yaitu mengenai tujuan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga untuk memperkuat hubungan manusia dengan Allah. Harta yang boleh dimiliki oleh manusia yaitu harta dari hasil kerja individu, keuntungan dari hasil dagang, dan dari warisan, dengan ketetapan
asalkan harta tersebut diperoleh sesuai dengan syariat. Yang ketiga yaitu mengenai etika dan keadilan. Al-Ghazali berpendapat bahwa etika bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga merupakan cerminan dari karakter manusia itu sendiri. Dalam bukunya, beliau menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai 4 unsur jiwa, yaitu ada akal, syahwat, ghadab, dan keadilan. Keadilan inilah yang menjadi pusat etika manusia. Adil itu berarti seimbang, yang artinya sesuai dengan proporsionalitas. Keadilan ekonomi berarti harus seimbang antara hak individu dan kemaslahatan umat sosial. Yang keempat yaitu pemikiran mengenai peran negara. Menurut Al-Ghazali, negara dan agama adalah dua hak yang tidak bisa dipisahkan, karena agama merupakan pondasi dan negara itu sebagai lembaga penting terhadap berjalannya ekonomi, agar ekonomi tetap berjalan dengan keadilan, serta bertanggung jawab mengatur pasar dan memastikan kemaslahatan rakyat. Yang terakhir yaitu konsep kesejahteraan. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan yang sesungguhnya itu bukan hanya tentang material saja, tetapi apabila semua kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat sudah terpenuhi semua. Selanjutnya yaitu 3 perbandingan pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Yang pertama mengenai pandangan tentang keadilan ekonomi. Menurut Karl Marx, adil itu ketika tidak ada tindakan eksploitasi dan ketika tidak ada penguasaan alat produksi oleh kaum kelas. Sedangkan menurut Al-Ghazali, adil itu bisa tercapai apabila hak individu dan kemaslahatan umat bisa tercapai dengan semestinya. Yang kedua yaitu perbandingan pemikiran mengenai peran negara. Menurut Karl Marx menganggap bahwa negara dalam sistem kapitalis itu fungsinya untuk mempertahankan kepentingan ekonomi secara individu. Negara hanya akan membuat ketimpangan antara kelas atas dan kelas bawah. Sedangkan menurut Al-Ghazali, negara dan agama itu saling berdampingan karena negara bertanggung jawab agar tidak ada eksploitasi dan memastikan kemaslahatan rakyat, serta agama juga sebagai landasan agar tidak terjadi keserakahan dan ketimpangan sosial. Yang ketiga yaitu mengenai keterkaitan etika dengan ekonomi. Karl Marx menganggap bahwa etika seseorang bisa berubah apabila struktur ekonominya yang diubah. Sedangkan Al-Ghazali menganggap bahwa setiap kegiatan ekonomi itu harus dilandaskan dengan akhlak dan harus diniatkan untuk ibadah agar mendapat keberkahan. Dari pemikiran kedua tokoh tersebut, isu kontemporer yang dapat diambil yaitu krisis lingkungan dan sustainability. Menurut pandangan Karl Marx, hal ini terjadi karena sistemnya yang salah. Alam menjadi rusak parah karena ulah kapitalisme. Sistem ini mempunyai nafsu yang tidak terbatas untuk mencari keuntungan dan mengumpulkan modal, yaitu dengan cara memproduksi terus-terusan. Sedangkan alam hanya dianggap barang mentah yang bebas dikuras habis untuk membuat produk. Sedangkan menurut pandangan Al-Ghazali, hal ini terjadi karena manusianya yang salah. Al-Ghazali berpendapat bahwa hal ini terjadi karena manusia yang kehilangan etika dan moral. Manusia terlalu rakus, mengkonsumsi berlebihan, dan hanya memikirkan kekayaan dunia saja. Padahal kita sebagai manusia diamanahkan untuk mengelola sumber daya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan pendekatan yang lebih untuk mengenai hal ini, pemikiran dari kedua tokoh tersebut merupakan hal yang sangat-sangat penting, karena dimana Karl Marx memberi kritik keras soal sistem kapitalisme yang sangat merusak alam. Sedangkan pemikiran Al-Ghazali itu memberi solusi etis dan spiritual, di mana itu bisa membuat ekonomi menjadi lebih adil dan lebih berkelanjutan. Sedangkan untuk solusi dari perspektif Islam, Al-Ghazali telah banyak menawarkan solusi yang sangat sejalan dengan konsep sustainability pada pemikirannya. Solusi yang sederhana, yaitu menyuruh kita agar tidak serakah. Kesimpulannya yaitu kita jangan hanya berfokus pada permasalahan yang ada, tetapi kita juga harus bisa lebih ekstra mencari solusi dari akar permasalahannya. Mengenai hal ini harus lebih merancang lagi apa saja yang harus dilakukan agar tidak ada lagi yang melakukan produksi secara
berlebihan, karena sumber daya alam itu sangatlah penting. Jangan sampai sumber daya alamnya habis hanya untuk generasi saat ini saja. Kita harus lebih memastikan generasi-generasi yang akan datang juga merasakan keindahan dan kekayaan alam. Bagi perbankan syariah harus lebih mengutamakan kemaslahatan dan keadilan seperti yang dijelaskan di pemikiran Al-Ghazali. Artinya, otomatis pembiayaan itu harus diarahkan ke proyek yang lebih ramah lingkungan seperti pertanian yang berkelanjutan dan harus menjauhi hal-hal yang dapat merusak alam seperti penebangan pohon secara ilegal.